Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga di masa pandemi seperti sekarang ini kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami kembali menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah Mas Bedu. Mas Bedu kan seorang suami nih. Zara mau nanya nih Mas Bedu, mau minta saran. Boleh. Tapi bukan buat Zara sih. Buat? Buat temen Zara. Tuan Zara aja suruh kemari deh. Loh, ya gimana ya? Kan nanti dulu deh tanya sama Mas dulu, nanti Zara telepon aja, iya, silakan. Nah, jadi dia ada masalah apa teman Zara nih? Masalah sama mertuanya. Masalah sama mertuanya? Masalah sama mertuanya. Oke. Setiap suaminya misalnya nih ada perdebatan atau beda pendapat sama dia. Oh, berarti teman Zara ini cewek ya? Cewek. Oke. Selalu mertuanya ikut campur. Terus selalu kalau beda pendapat sama si ibu mertuanya nih, ibu mertuanya bilang, kamu tuh cuman nikahin anak saya, gak usah ngatur-ngatur anak saya ya. Gitu ngomongnya Mas Bedu. Masa sih ada mertua kayak gitu? Ih, makanya. Oh, berarti bener itu kisah nyata ya? Iya. Mas Bedu nggak gitu kan? Enggak ada, kalau gitu aku Alhamdulillah, nggak gitu. Masya Allah. Itu kayak gitu bikin pusing banget katanya Mas Bedu. Aduh, aku kalau punya mertua kayak gitu aku berikan. Assalamualaikum. Aduh. Pusing ya? Waalaikumsalam, Ma. Kalau mertua kayak begitu, kayak bagaimana? Kayak ikut campur gitu, Iya, kayak mertua temannya Zara mah. Bagaimana? Selalu ikut campur. Ikut Terus udah gitu campur. bilang, katanya, kamu tuh cuma nikahin anak saya aja, nggak usah ngatur-ngatur anak saya lah. Iya Bagaimana sih? gitu kata-katanya. Oh, salah. Kalau mertua yang suka es campur, ini dia. Oh, ini es campur. Es campur. Ini ikut campur, Bang, bukan es campur. Ya. Es Beda, campur kan? ada nangka, ada kelapa, ada dat, ada koko. Ya. Enak. Apakah isinya yang penting es dicampur manis dingin? Udah, gue nggak tahu isinya. Enak sama doyan. Bener, Mertua doyan. yang doyan es campur. Ini orangnya. Iya. Es sinar Garut ya, Mah, enak tuh, Mah. Iya. Nah kalau mama kan sukanya mertua yang suka es campur. Kalau itu mertua yang suka ikut Ikut campur campur. gitu. Berarti Ma. temannya toge. Nah, oh gitu. Di Ma. bawah ada toge. Oh, ada, iya, Di ada. soto ada. Ada. Gado-gado ada. Ada. Pecel ada. Iya. Nah, itu kayak toge. Udah kayak toge nyampur aja loh, gitu ya, Mah. Iya, Ma. Silakan, Ma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mertua Suka ikut campur. Kepikiran suka campur ini Suka tadi. ikut campur. Iya. Maksudnya apa sih? Selama ini banyak sekali permasalahan yang timbul di masyarakat, jadi pertikaian, bahkan banyak yang curhat yang bertanya. Kenapa antara mertua dengan menantu tidak akur? Dua. Satu, karena kita yang namanya orang tua memiliki anak laki-laki merasa anak gue gitu loh. Ya. Yang bunting, yang beranak, yang netein, yang ngegedein, yang ngurusin, yang nguliahin. Kita rela demi anak laki-laki tercinta. Mantu perempuan, kenapa ribut dengan mertua perempuan? Dia berpikir, gue kan nikah sama dia jadi istrinya. Harus penuh perhatian dong. Iya. Membahagiakan istri. Ini yang salah. Bagaimana biar mertua perempuan dengan mantu perempuan akur? Akur. Nggak dibilang banyak ikut campur lah, doyan es campur lah. Apapun yang dicampur itu enak. Sebetulnya mah. Kalau campurannya pas. Pas. Kita harus tahu posisi kita masing-masing. Tugas saya mengandung, melahirkan, menyusui, menyekolahkan, mendidik, mensarjanakan. Mendidik agama, lahir batin. Udah sarjana, udah kerja. Anak-anak ada perempuan yang dia cintai. Selesai tugas saya. Dia punya istri yang dia sukai, yang dia senangi. Alhamdulillah, ringan beban saya. Alhamdulillah. Yang kemarin ngurusin makanan anak yang doyan, nyuciin pakaian dia buat ngaji. Buat baca Quran. Buat menghafal Al-Quran. Ngaji kemana-mana, cari pengalaman, tenang hati kita. Sebagai anak perempuan, alhamdulillah, menikah dengan suami yang seperti ini.
Akhlaknya baik, Alhamdulillah. badannya bersih, Alhamdulillah. pendidikannya baik, ibadahnya baik. Gara-gara emaknya yang bener ngurusin anaknya. Jadi anak perempuan menghargai ibu mertuanya. Itu yang bener. Di kita mah kebanyakan, gak semua loh. Iya, Ma. Kebanyakan. Mertua perempuan dengan menantu perempuan kayak kucing sama anjing. Ya. Ada aja masalah. Aduh. Kita sebagai mertua daripada anak-anak perempuan itu, jangan berharap menantu sama dengan anak kita. Bong beda kebiasaan. Iya. Beda budaya. Yang penting satu akidah. Yang penting anak laki-laki saya bahagia. Selesai. Selesai ya, Ma. Nggak bakal yang namanya mantu sesuai dengan keinginan. Nggak bakal. Kita sendiri nggak bakal sesuai harapan mertua kita. Begitu dah. Anak perempuan juga hargai itu emaknya. Yang rela tidak pakai gelang, nggak pakai perhiasan, asal anaknya sarjana. Itu hargai oleh kalian perempuan. Ya, Ma. Kami tentu sebagai mertua pasti semuanya ingin anak mantu senang dan bahagia. Ingin anak mantu keluarga besar kita dibawa ke dalam surganya Allah bareng-bareng. Mau nggak? Mau, Ma. Makanya kita ini klop. Kalau ada kekurangan mah wajar. Ada kelebihan wajar. Tapi Allah mengatakan kelebihan seseorang menutupi kekurangan seseorang. Menantu ada kelebihan kekurangan. Iya, Ma. Mertua ada kelebihan kekurangan. Jangan lihat kekurangannya doang. Cari persamaannya. Satu akidah. Udah. Jadi mantu misalnya. Iya, Ma. Dalam tanda kutip. Mertua agak nyebelin. Tanya dong sama laki lu. Apa hobinya mama? Mana Sukanya. baju yang mama suka? Beli tuh aja ke Tanah Abang sekali. Iya. Makanan favoritnya. Mana makanan yang dia doyan? Senangnya apa mama? Senangnya apa? Mama ke pasar yuk. Nih hari Minggu saya libur nih nggak kerja. Beli deh bahan-bahan makanan. Mama kemarin waktu makan di rumah mama, masakan ini enak deh. Mama resepnya bagaimana? Ajarin saya, walaupun saya sebagai menantu bisa. Jangan sok pinter depan mertua, merendah. Biar mertua bahagia. Nih mama ajarin. Iya, Ma. Ambil pulpen, ambil buku nih resepnya. Yuk. Nih ini sekian. Tuh mertua bahagia. Bahagia ya, Ma. Alhamdulillah menantu menghargai saya. Menantu suka dengan masakan saya. Jangan sok pintar jadi menantu. Bukan begitu mama. Walaupun lu sok tahu jangan begitu. Nyebelin tahu hargai orang tua. Walau bagaimanapun lu punya laki anak gue yang gue gedein rela berkorban segala-galanya. Makanya jadi menantu mah udah tahu diri. Iya. Umur berbeda jauh. Jauh. Pengalaman, pelajaran yang sangat berharga yang tidak kalian peroleh di perguruan tinggi. Benar apa benar? Bener, Ma. Makanya belajar dari pengalaman. Jangan sotoy jadi menantu. Biar mertua sayang sama menantu. Begitu. Ya, betul. Menantu juga harus Menghargai. banyak belajar, menghargai pada mertua ya Betul. Pak ya. Dan mertua juga harus bisa membuka diri untuk berkolaborasi sama menantu. Betul. Untuk Makanya tadi menjaga mama anaknya. bilang, alhamdulillah anak saya udah punya bini, dia bahagia, dia senang. Begitu. Iya, Seperti itu ya, betul. Baik, Mama dan juga Zara dan juga Jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mertua suka ikut campur. Kalau kita mertua ikut campur dalam masalah akidah, Iya. masalah agama, masalah ibadah, kewajiban. Karena anak ini sampai kiamat nggak ada mantan anak. Iya, betul, Ma. Badu, udah sholat belum? Udah mah. Badu, tahajud ya. Iya mah. Duha ya. Walaupun anak kita sudah pada jenggotan tuh, pada bercambang. Karena udah pada tua. Iya. Kata orang mah, tapi kata emaknya mah tetap aja anak Anak kita. betul mah. Ajarin. Kewajiban kita ditanya oleh Allah. Surga nerakanya kita kembali bagaimana mengarahkan anak-anak. Maksimal sampai diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Ada Allah. Allah. Dari umur 7 tahun aja 10 tahun kalau belum sholat suruh dipukul Rasulullah. Dipukul ya. Masalah ibadah, kewajiban kita terus mengarahkan. Jangan begini. Kewajiban saya sampai anak saya menikah. Udah menikah tersedia. Salah. Tetap hubungan kita, darah kita. Nggak bisa putus sampai datangnya kiamat. Kewajiban kita menyadarkan, menyampaikan.
Bahkan syukur-syukur kita kumpulin nih anak mantu cucu. Misalnya malam Jumat atau hari apa yang sesempatnya, kan beda-beda kebutuhan orang. Hayo ngaji ya. Ar-Rahman, Waqiah, Yasin, tahlil, doakan orang tua kita. Syukur-syukur begitu. Alhamdulillah. Kapan sempatnya? Nggak usah khusus misalnya malam Rebo atau malam Jumat. Hari apapun kita bisa kumpul. Mau pagi, mau siang, mau sore malam. Itu kita lakukan. Langsung ya, Ma. Masalah ibadah. Iya. Yang jangan ikut campur masalah remeh-temeh. Seperti Gordeng tuh. Kok model gordeng begitu? Kayak orang kampung. Ya Allah. Laman tuh kita seneng. Tuh meja makan, taruhnya pojokan, jangan di tengah-tengah. No, kursi begitu mah, jelek banget. Nora tahu tuh kursi yang ada di rumah mama bagus. Kata mama, Iya. selera kan berbeda. Ya Allah, jangankan perabotan, makanan aja anak sekandung beda. Iya, Ma. Saya punya anak 4, selera makannya beda. Tahu persis ini dojanya ini, yang mau diapain selera. Saya dengan saudara kandung saya pun berbeda. Makanya jangan memaksakan kehendak, la ikraha fiddin. Tapi masalah akidah tetap kita wajib mengarahkannya sebagai orang tua dan mertua. Masalah dunia jangan repot-repot, kecuali kalau anak mantu kita melenceng dari aturan agama. Menantu tahu diri, bersyukur suami saya punya emak kayak begitu yang tegas dalam akidah agama yang benar. Terima, alhamdulillah ya Allah. Mertua ngerti agama sehingga kita diarahkan. Alhamdulillah ya Allah, mertua penuh perhatian. Bener juga gordeng itu norak modelnya begitu. Kenapa tidak? Kita lunak sedikit aja jadi menantu tanpa mertua. Suami kita nggak seperti sekarang. Begitu para menantu tahu diri jadi anak kecil. Jangan belagu tanpa kita orang tua. Laki lu nggak kayak begini. Nggak bakal kayak gitu. Nah, kalau untuk contoh kasus seperti ini bagaimana ini keputusan apa yang harus diambil oleh si menantu wanita, menantu Misalnya? perempuan? Baru saja menikah, suaminya belum kerja, tapi memang karena orang tuanya, mertuanya tuh kaya. Bisa lah menjadi donatur lah, tapi nggak ikut campur tapi jadi donatur ya. Bisa, udah tinggal aja di rumah dulu daripada ngontrak. Nah si menantunya pengennya ngontrak supaya jauh dari mertua, supaya jauh dari orang tua, supaya bisa hidup mandiri gitu kan. Oke. Saya yakin, saya jamin sebelum adanya pernikahan di antara kalian, kamu tahu situasi suami Anda belum bekerja walaupun sarjana. Pasti tahu dong. Kamu pasti tahu sebagai perempuan suami Anda hidupnya disubsidi sama orang tuanya. Artinya siap mental, kawin sama pengangguran. Iya. Kawin yang hidupnya cuma dikasih emaknya. Emaknya betul. Kalau Anda punya keputusan begitu, resiko tinggal di rumah mertua. Kecuali kalau mertuanya bilang, tuh tinggal di rumah kontrakan mama. Tinggal di rumah mama yang kosong. Benar, Jadi kalau memang Anda tahu suami Anda belum bekerja, mendingan jangan kawin dulu. Oh jangan kawin dulu gitu Jangan Bang? kawin dulu. Oh, tahan Suruh dulu. puasa, tanya si Agus. Oh bukannya kalau emang udah buru-buru aja Pak? Bedu, hukum nikah itu ada 5. Iya Pak. 1 wajib. Kalau laki-laki punya penghasilan cukup membiayai hidupnya, tidak bisa menahan nafsu birahi, takut zina. 1. Ya. Habis 1 berapa? 2 dong, makan udah tahu 2. di sekolah. Ya. Oh, alhamdulillah anak mama pintar sekolah. 2 ya. Iya 2. Hukum menikah ini sunat. Sunan, Ma. Laki-laki punya penghasilan cukup, tapi bisa mengendalikan nafsu birahinya. Yang ketiga, mubah. Hukum pernikahan mubah. Mubah. Yang keempat, makruh. Suami belum punya penghasilan, pengen kawin, mau diumpanin apa anak orang? Makan tuh cinta. Iya, nggak bisa kasih makan cinta ya. Iya Mak, Pak Ye, Iya. makanya ngaji pakai fikih, Iya, jangan iya. pakai perasaan. Iya. 5, hukum nikah haram. Kalau mereka niat menikah, menyakiti istrinya. Jadi hukumnya makruh. Nyari tuh yang udah pada kerja. Tapi kalau seandainya ini antara mertua dengan si menantunya itu laki-laki, udah dikasih pesan-pesan nih, nanti kamu jangan sampai nikah sama kamu, anak saya jadi susah ya. Kamu harus berpenghasilan sekian, Karena anak saya itu dari kecil nggak pernah susah. Nah, hal-hal kayak begitu apakah ada solusinya atau mungkin si suami Ada solusinya. harus kerja keras? Jangan kita nargetin kamu mantu harus kerja sekian. Apa anak kita bahagia dengan duitnya banyak? Iya Bang. Kalau menantu kita duitnya banyak tapi tukang selingkuh, Ih, tapi nafsu KDRT sekali. mau loh. Ih,
Duitnya sederhana, tapi mensyukuri nikmat, ibadahnya bagus, itu lebih bahagia. Jadi target tentang rezeki itu nominalnya tidak membuat orang bahagia. Tidak membuat orang bahagia. Banyak orang kekayaannya banyak, saldonya banyak. Masya Allah. Tapi Masya Allah musibah bertubi-tubi. Nauzubillah. Banyak orang yang hidupnya biasa, rumahnya sederhana, saldonya boleh jadi nggak punya saldo aja. Ya Allah. Tapi mensyukuri nikmat. Iya. Bedu, Agus dan kalian semua, Iya. jangankan orang punya saldo, rekening aja seumur hidup nggak punya. Ya Allah. Saldo kalian gede, bersyukur. Kata Bedu, justru obat yang paling mujarab adalah saldo. La ilaha illallah. Itu dia, Bang. Makanya sekarang banyak tuh di TV iklan. Iya, Mah. Si Anu saldonya berapa? Iya, Mah. Lawal saldonya banyak. Kalau kurang syukur, kurang mulu. Iya apa iya? Jadi mertua kayak begitu salah. Salah. Jadi bukan angka-angka yang membuat kita bahagia, tapi berbaik sangka yang membuat kita bahagia gitu ya, Pak? Betul, hati kita Itu hati kita. bersyukur. Iya. Iya. Karena kata Allah, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dilipat gandakan. Empat ganda. Ya. Banyak begitu kita menikahkan anak. Sengsara nih anak. Iya. Anak orang miskin, orang kampung, tidak berpendidikan, bukan menak. Tapi agamanya benar. Naik. Jadi pengusaha hebat, tidak mustahil. Tidak mustahil. Ngawinkan anak pengusaha. Anaknya mah belum kaya. Iya, anaknya. Orang tuanya kaya. Alhamdulillah kawin sama anak pengusaha. Masya Allah. Orang kaya, terkenal, hebat, tidak mustahil. Iya. Plek, Langsung. jatuh. Tuh. Iya, apa iya? Iya, Mah. Iya. Kalau misalnya ada clash atau pergesekan antara si menantu dengan mertua, Wajar. boleh nggak si menantu ini, maaf mah atau bapak mertua gitu ya, tolong dong jangan terlalu ikut campur, ngomong kayak gitu tuh sebenarnya kurang ajar nggak? Mah? Salah. Salah ya, Mah. Mantu laki maupun mantu perempuan jangan ngomong langsung sama mertua, ngomong sama pasangannya yang merupakan anak mertua lu deh. Oh gitu. Benar nggak? Ngerti nggak Betul, maksud Mah. mama? Sebagai Iya, perantara iya. ya. Anda tidak suka dengan mertua, ngomong mertua kurang ajar nih mantu. Ngomong sama laki lu, maaf ya bang, mama ini begini, saya nggak suka, tolong bilangin dong. Maaf ya dek, mama ini begitu, saya nggak suka, tolong bilangin. Itu yang benar, karena anak kita tahu tabiat kita. Oh seperti Dan itu kita ya, Mah. lebih menerima daripada mantu yang ngomong. Bisa-bisa lu dipecat jadi mantu. Ah, itu jangan Cuma sampai. dipecut jadi Jangan ya, pastinya nih. Saran Mama barusan sangat bermanfaat untuk para menantu ya, jadi bisa dicoba. Baik menantu laki-laki maupun perempuan. mantu perempuan. Nah, untuk jamaah jangan kemana-mana. Semua pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk ke Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab oleh Mama Dede sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami tentunya di Rumah Mama Dede. Oke. Ada pertanyaan nggak nih, Zara? Ada selalu. Dari jamaah tentang tema kita pastinya. mertua yang suka es campur. Ikut campur. Oh, ikut campur ya? Gue dong. Mama. Campur mah enak ya. Ini dari @akila.raditya. Raditya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Raditya. Galau nih Mah. Ada apa? Mas saya baru menikah 1 minggu. Kami berencana mau berbulan madu. Nggak keluar kota sih. Hanya ingin staycation di Hotel Wih, Jakarta. staycation. Anak kekinian Mah. Tapi mertua saya malah ingin ikut Mah. Katanya dia nggak mau jauh-jauh dari anaknya. Karena anaknya nggak pernah nginep di luar kota. Atau nggak pernah nggak pulang ke rumah sebelumnya. Saya harus gimana ya Mah meyakinkan istri saya agar dia bisa bujuk ibunya untuk nggak ikut. Ajak mertua Anda sewa 2 kamar, ngapa lu susah jadi mantu, korek mikir jadi mantu. Mudah Dikasih sekali anaknya ya, juga Maya. bagus. Iya. Sekamar berapa sih paling 1 Iya. jeti? Mama mau ikut? Oke. Oke, Sewain kamar. sewain Iya. 1 kamar sebelah. Tapi- Lu mikir, dikasih anaknya udah bagus, koret Raditya. Tapi Iya. jangan yang connecting door, takutnya ganggu ya, Mama. Takutnya Jangan, ntar ngetok-ngetok. Iya. Begitu. Ajakin. Iya. Siapa tahu mertuanya nggak pernah nginep di hotel. Bener, siapa tahu.
Siapa tahu kan orang mungkin mertuanya ibunya siapa tahu ya mah Anaknya semata wayang. betul, terus suaminya nggak ada juga. Iya, Jadi sendirian. Ajak berapa sih? Sewa 2 kamar, taruh di sebelah-sebelah. Apalagi masih musim kayak gini pasti pada murah-murah hotel kalau kayak gini mah pasti ya, Pak. Jadi diskon 50%. Diskon iya, yang sejuta jadi cuma 500.000. Iya. Apalagi kan nggak perlu keluar kota, nggak perlu ada pesawat ataupun kereta kan cuma di Jakarta Nah, doang. iya, jangan ya. koret jadi mantu. Jangan koret Dengerin. ya. Lanjut nih. Mau Kalau bulan tadi- madu jadi bulan racun ya gara-gara kalian. Jangan dong. Ya, Waduh, Waduh, di tangan kananku, asik. racun, Di tangan kirimu. madu dan racun. diracun. Itu dari Akila Raditya. Nah ini ada lagi dari @minu.rika. Ya, Rika. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Rika. Galau nih Ma. Ada apa, Rika? Kami berencana untuk pindah dari rumah orang tuanya. Tapi ibunya selalu seperti tidak terima Ma. Malah sekarang-sekarang ini saya sering dimarahi. Lalu bilang kalau saya sengaja mau ngejauhin dia dengan anaknya. Saya sengaja nggak mau anak saya deket sama neneknya. Gimana ya Ma caranya? Tuh. Wahai para mertua dan orang tua, kita wajib menyadari, kita nih yang tua-tua. Iya Ma. Ketika kita menikahkan anak perempuan kita, aku nikahkan anakku namanya Anu binti Anu dengan mas kawin sekian tunai. Saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin sekian tunai. Tunai. Tanggung jawab orang tua dialihkan kepada seorang laki-laki. Dari A sampai Z. Nah, artinya jadi orang tua tahu diri, jangan munafik. Iya mah. Tadi ada ijab kabul. Udah dikabul sama mantu kita, ngapain masih dipertahankan? Iya benar. Iya. Salah dong Anda. Salah. Makanya mama berpuluh kali bilang, kita sebagai orang tua ibaratnya mama punya pohon pisang. Anaknya 5 pohon. Yang 2 dipindahin ke lubang dipupukin. Yang 3 tetap nempel sama emaknya. Tetap. Yang cepet gede yang mana? Yang di lubangnya misah ya, Mas? Iya. Kau nempel sama emaknya, piring nggak beli udah punya emak. Udah ada. Kompor nggak beli punya emak. Punya emak. Tempat tidur punya emak. Ya. Spray punya emak. Jendela punya emak. Punya emak semua. Coba kalau misah mah. Nggak punya piring beli setengah losin dah. Nggak punya sendok beli setengah losin dah. Beli. Beli tempat tidur, beli kursi. Benar. Lama-lama ada cicilan rumah. Panjerin deh tuh. Nyicil rumah. Nyicil. Kan umur nambah. Begitu kita sudah tua, renta dan sakitan. Apalagi meninggal. Yang serumah mah garpu aja nggak punya. Ya. Sendok aja nggak punya. Yang di sana mah udah punya rumah kontrakan, punya rumah yang kedua, punya mobil, punya segala macam. Apakah Anda tega sebagai orang tua punya anak kalau kita mati nggak memiliki apa-apa? Iya. Bukankah Allah berfirman wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'ab. Adalah kalian takut meninggalkan anak turunan yang lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Allah berkehendak yang kuat. Yuk, resiko ditanggung oleh kita. Kenapa? Berani menikahkan anak, berani berpisah dengan anak, doakan biar anak kita berbahagia. Iya, Bete sama emaknya mulu mah. Iya mah. Ada yang begitu di antara kalian? Ada Mas. Lagi nggak masuk. Lagi nggak masuk. Jadi Ini lagi ibarat orang udah ijab kabul sama pembeli sama pedagang. Jadi serahkan, Diserahkan bawa sono. barang dagangannya. Masa penjual lagi ikutin lagi ke rumahnya kan? Jadi kita berpikir begini, makanya Mamah bilang juga. Tadinya ngurusin anak, Ngurusin anak. sekarang udah sama laki. Ya kamu urusin ya. Aduh, tinggal Mamah ngaji, Iya, banyak Mah. ibadah, banyak belajar. udah. Dipegangin mulu. Mama sayang sama kamu. Siapa yang gak sayang sama anak? Gue juga sayang. Biarin aja pada hidup sama lakinya, sama bininya. Dia bahagia, gue bahagia. Terserah gue dong. Kalau lagi kangen ya Mama bisa datang. bisa ngunjungin. Nah, iya, telepon. Hari gini, video call gitu loh. Iya, Oke? iya, iya. Jangan dipikirin. Adiaksa, Ika. Rika. Rika. Bukan Biasanya Rika apa sih Ruslan. Mah yang ada dalam pikiran orang tua ketika ingin berada dalam pernikahan anak-anaknya gitu loh Mah? 1, khawatir anak saya salah pilihan. Salah. 2, khawatir anak saya disakiti. Yang ketiga, khawatir anak saya melupakan saya. Makanya dari awal tunkahul mar'atali arba'in lima liha waliha sabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Taribat yaminuka.
Nikahi perempuan yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, kecantikan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Makanya bukan hanya kaya, bukan hanya turunan, bukan hanya kecantikan, ketampanan, tapi ambil yang paling baik agamanya. Kalau tidak karena agama, hidup kalian sengsara. Sengsara ya Allah. Jadi kalau kita punya menantu baik laki-laki perempuan, kalau dia mengerti agama, pengamalan agamanya baik, pasti tidak akan menyakiti pasangannya. Iya. Seperti itu ya Mah. Berarti juga sebagai orang tua, para mertua nih gak usah takut kehilangan anak-anaknya. Jangan. Yang penting tetap merasa, mungkin gini ya Mah, merasa menantu itu, lu mah karena nikahin anak gua doang. Tapi gimana ya Mah, meningkatkan rasa sayang mertua tuh menganggap kita kayak anak sendiri tuh gimana Mah? Ada caranya gak Mah? Begini, boleh jadi kita akan menganggap tuh menantu kayak anak kita. Tapi apapun yang terjadi nggak bakalan sama dengan anak kita. Pasti beda. Pendidikan, beda kelakuan, beda budaya, beda suku, beda ekonomi, beda. Tapi kita terima. Yang penting anak cowok gua bahagia. Bahagia. Iya. Yang penting anak cewek gua bahagia. Nggak bakalan yang sempurna blek kayak kita. Anak kandung kita yang sekian orang ya kagak sama kelakuannya, apalagi anak orang. Beda pasti ya Ya, Mah. Iya, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mertua suka ikut campur. Nah, mendingan kita lihat lagi nih Mah, pertanyaan berikutnya dari jamaah melalui Instagram @rumahmamadede_tv1 yang masuk dari Baby Kali Alutfi. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, baby kali alut. Mah minta solusinya dong. Gimana ya Mah cara saya menghadapi mertua yang semua keputusan rumah tangga saya dan suami harus sesuai keinginannya. Mulai dari berapa uang yang harus suami kasih ke saya, tempat sekolah anak-anak, sampai warna gorden di rumah pun harus dia yang pilih. Kalau nggak sesuai, dia langsung bilang, saya istri durhaka dan minta suami saya untuk ceraiin saya. Ya Allah. Satu, boleh jadi alasannya Anda serumah sama mertua. Dua, boleh jadi rumah Anda sangat berdekatan dengan rumah mertua. Rumah mertua. Saran saya sangat mudah. Anda cari rumah yang tidak terlalu dekat dengan mertua, kunjungin mertua minimal 2 minggu sekali, atau kalau agak jauh sebulan sekali. Karena nggak bakal kita mertua ikut campur dengan anak menantu kalau rumahnya jauh. Iya, Ya kan? benar. Nggak bakalan. Karena Anda terlalu dekat rumahnya dengan rumah mertua. Anda kasih tahu, kita punya prinsip, kita punya keinginan, jangan mau diatur oleh orang. Kalau Anda berikan pengertian kepada suami Anda, kalau Anda berikan apa yang Anda inginkan kepada suami Anda, saya jamin suami Anda pasti mendengarkan istri. Seperti Emang itu. kalau jaraknya deket, sinyalnya masih dapat gitu ya, Maya? Ibaratnya piring, Iya. bukan sinyal. Apa tuh? Piring kalau deket, trek, Nguprang, trek, nguprang. trek, ngobrang, Iya. ngobrang, ngobrang. Kalau jauh, Bergesekan. contoh. Nggak Iya bunyi. Mah. Kalau seorang anak mantu serumah dengan mertua, Ya. walaupun beras dari anak mantu, listrik dari anak mantu, tuh mertua makan anak mantunya yang beliin. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Rumahnya jauh. Sebulan cuma kasih 1 juta. Tuh abang kamu mah tiap bulan 1 juta. Oh bandingin. Yang serumah puluhan juta nggak pernah dihitung. Nggak kehitung. Makanya mama selalu bilang begitu lu nikah misah. Lebih bahagia dan lebih bernilai di mata mertua kalian. Tapi ada juga kan Mah yang orang tuanya tuh bisa dibilang orang yang berada lah. Hah. Pengen semua nanti anak-anaknya walaupun sudah menikah, satu lingkungan, satu wilayah nih sama kita nih. Boleh. Jarak rumahnya sedikit, ini nih. Boleh, tapi mertua yang mana? Kalau mertuanya ngerti dengan anak-anak silahkan. Silakan. Tapi kita pun sebagai orang tua, sebagai mertua punya pengertian bahwa anak-anak punya lingkungan yang berbeda, wawasannya lebih luas daripada lingkungan yang semutar-mutar ini. Oh gitu. Tidak sedikit orang yang datang ke saya curhat kalau masih satu lingkungan. Ponakan anak dari kakak yang ini main ke rumah adik. Ngeberantakeun segala namanya anak-anak. Iya Mah. Ponakan ini main. Ternyata ada mainan yang kecil-kecil pecah. Yang ini main, ada pot kembang pecah. Berapa harganya? Jadi berantem. Iya. Mendingan misah jauh, plek. Kirimin duit mak. Ya. Tengokin 2 minggu sekali kek. Sebulan sekali. Lebih mudah untuk menjaga hubungan daripada satu lokasi. Oh gitu. Tapi Mah kalau misalnya
si wanita nih teman Zara, dia kan udah cuman punya orang tua tinggal satu, ibunya aja. Cuman ibunya bilang, nanti kalau kamu udah nikah, pasti kan ibu kesepian, ibu ikut sama kamu ya. Nah kalau seperti itu boleh, Ma? Boleh, asal kita jadi orang tua tahu diri. Jangan ikut campur urusan anak, kecuali masalah ibadah. Tuh laki lu suruh sholat, suruh puasa, baca Quran habis maghrib, jangan pada nonton TV, matiin TV. Kewajiban sampai mati nggak ada bekas anak. Seperti itu ya. Masalah dunia serahkan. Itu gordeng kata mamah, mendingan biru-biru kayak baju mama. Siapa tahu tuh mantu-mantunya oren. Iya. Bener gak? Tuh lemari jangan di pojokan, di tengah-tengah. Pantes kata gue, kata mantu gue kagak. Iya. Jangan ikut campur urusan begitu mah. Nggak ada pahalanya kok, rugi. Rugi benar. Jadi kita cacat di depan mata menantu. Segitu udah baiknya, gara-gara ngatur kursi, ngatur lemari, ngatur gordeng, ngatur cat, nggak usah. Iya. Terserah mereka. Iya. Kalau mau ngatur rumah gue. Seperti itu ya, Mah. Terima kasih. Seandainya mertua-mertua di Indonesia kayak mama semua udah. Wah, Nggak akan enak. ada percakapan antara menantu dan mertua. Kayaknya jadi menantunya juga enak banget ya. Enak banget. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena itulah yang Rasul ajarkan buat kita. Iya, Ma. Jadilah orang yang terbaik buat siapapun yang ada di lingkungan kita. Baik. Amin, amin. Terima kasih Mama atas jawaban-jawabannya, atas pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Terima kasih juga tausiahnya. Nah, jamaah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mama bahwa para mertua ikut campur mungkin untuk hal akhirat atau hal-hal yang berupa mendekatkan diri kepada agama Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu diperbolehkan. Tapi untuk urusan dunia biarkanlah anak-anaknya, sang suami dan istri tersebut yang menentukan. Nah, sebagai mertua jangan ikut campur, tapi jadi donatur boleh banget ya. Jadi buat para mertua, yuk kita berdoa untuk keluarga Nanti kita yang suami. bersama. Silakan Mama, kita berdoa. Iya, menantu masih minta disupport aja. Iya. Baik pemirsa, jangan jadi menantu celamitan kayak dia. Saatnya menyadarkan sebagai mertua. Baik kita angkat tangan, kita bermohon hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang barokah, nikmat pasangan yang baik. Nikmat kami diberikan orang tua oleh-Mu ya Allah. Sementara Rasulullah mengatakan yang namanya orang tua, ada orang tua yang mengandung melahirkan, orang tua yang membesarkan, orang tua yang mendidik kita, para guru kita, dan orang tua dari pasangan kita. Ya Allah, kami yakin semua orang berharap punya orang tua, mertua, dan semuanya baik sayang kepada kita. Namun ini dunia, tidak semua yang kami inginkan dikabul oleh-Mu ya Allah. Ada di antara kami memiliki mertua yang Masya Allah selalu ikut campur dengan urusan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, sadarkan mereka agar mereka tahu apa yang kami inginkan. Atau kalau seandainya mereka sulit untuk merubahnya, berikan kepada kami kekuatan iman. Berikan kepada kami kesabaran menghadapi mertua yang seperti itu ya Allah. Kami yakin ini ujian dari-Mu ya Allah. Ujian yang buruk, ujian yang baik, semua izin dari-Mu untuk menguji kami. Siapa yang terbaik amalnya di antara kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang beramal baik ya Allah. Kami mohon bimbingan dari-Mu ya Allah. Tuntunan dari-Mu ya Allah. Tunjuki kami jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah untuk ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama, Ana Bawi Mas Bedu. terima kasih ya.
Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa juga untuk terus ikuti akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Mamah Dede. Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.